cantik. Belum mandi nih. Alisa belum mandi pagi ya. Iya, masih bau nih ya. Alisa. Cup 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 cup. Afija, Kakak Fija sedang apa tuh? Afija, sedang apa nih? Makan pakai apa Fija? Fija, halo Fija. Kakak Fija lihat sini dong. Fija, apa makannya nak? Apa tuh? Hah? Telur. Enak telurnya. Enak. Siapa yang masakin telur? Hadap sini dong. Siapa yang masakin Fija telur? Fija. Ih, kakak malas ngomong sama mama ya. Apa? Siapa yang masakin Fija telur? Kakak ayah apa kakak Wi? Enak telurnya. Iya. Minta dong kakak. Alisa juga mau kok. Kakak. Oh, udah dikasih sama kakak Fija. Iya. Alisa minum cucu mama aja. Iya Alisa. 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 Lihat mama dong. Anak mama. Halo, cantik. Apa? Ambil sedotan nih. Ambilin kakak Nora sedotan. Ambilin kakak. Dia mau minum dong. Alesya, lihat apa sih? Alesya mau cucu, mau minum cucu. Dia cuci tangannya, nggak boleh dong, nggak boleh dong cuci tangan. Fija, makan cepat sayang. Habis ini kita mandi ya. Ya, Fija ngomong dong. Fija. Fija, kita mandi sama Dede ya. Ya Lisa ya. Kita mandi bareng kakak ya. Ya. Kan kakak Fija belum mandi pagi. Bau dong. Lama lagi mas. Kenapa? Nggak bisa habis. Nggak bisa apa? Habisin dong. Nggak bisa habisin. Habisin. Nggak bisa habisin. Fija makan baru sedikit ini. Mama suapin yuk. Ayo mama. Ayahnya
bilang hore. Kalau kau suka hati bilang dadah. Hadis jangan marah. Hadis jangan marah. Hadis menjaga lisan. Hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'imah. Janganlah makan dan minum sambil berdiri. Hadis menjaga kebersihan. Teman-teman, nggak boleh buang. Lanjut, buangnya di supaya Bersih. supaya supaya buang di mana-mana tempat sampah. Buang di tempat sampah. Itu tong sampah nggak boleh buang di sana, nggak boleh buang di sana, nggak boleh buang sembarangan Oke, once again, hadis menjaga kebersihan. Kita menginjak pada hari terakhir kalian di kelas 2 bagi yang naik kelas, ya. Bagi yang tidak naik kelas masih duduk di kelas 2, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang mendapatkan peringkat sesudah ulangan kemarin, Ibu sudah menilai kalian dengan teliti yang tinggi nilai pada saat ulangan. Ibu adu lagi kecepatan dan pengetahuannya untuk membaca, berhitung, dan mendengarkan kemarin, ya. Untuk menulisnya Ibu ucapkan, masih ingat yang 4 orang yang Ibu adu kemarin? Kila, Aska, sama siapa kemarin? Silvi. Ya. Itu tujuan Ibu agar mengetahui benar-benar siapa yang lebih cepat menjawab, siapa yang lebih teliti, dan siapa yang lebih cekatan. Itu yang menjadi patokan Ibu mengambil peringkat 1, 2, 3, dan 4. Yang kelima dan seterusnya itu Ibu ambil dari nilai ulangan harian dan nilai ulangan ya. Bisa dipahami? Jadi kalau ada yang peringkatnya atau juaranya turun, itu karena Ibu benar-benar menilai yang konkret atau yang nyata, ya. Jadi aula kaji be Ibu APDD itu Ibu Tio kan meluci sunti Ibu dengan waktu yang diberikan, kemudian meluci hitung kan. Ternyata kan Ibu anak-anak saksikan sendiri siapa yang cepat, disaksikan oleh teman-teman lain, iya kan? Ya, itulah makanya Ibu tidak bisa mengambil juara itu karena keluarga, keluarga anak nahu waka, anak ari nahu, anak nahu pemaal nahu, ya. Berdasarkan isi otak dari Lutro, ya. Itu yang Ibu ambil yang menjadi juara dari juara 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu ya. Kalau ada orang tua yang mengeluh, kau londo kayak juara bumi, ya. Itu karena juara itu tidak bisa tetap, ya. Ada naik, ada turun, tergantung dari kalian belajar. Makanya kalau mau tetap juara harus belajar dan
belajar. Kemudian yang ketiga, untuk hari ini kita bagi rapor. Kemudian untuk masuk kembali tanggal 14 ya. 14 Juni. Tanggal 14 Juli. bulan 7 Juli ya. Tanggal 14 Juli 2025 sudah masuk kembali. Jangan ada yang tambah libur ya. Lo ingat tanggal 14 baru main wali. Untuk yang belum bisa membaca tetapi ibu naikkan karena sudah bisa mengeja, itu ibu naikkan sementara ya. Kadang mau baca deh. Baru upat dong di kelas tolu mau pada wake, ibu kasih waktu 3 bulan. Kalau waktu sekolah mau baca tunti tolong murah silakan tunggu Lagi ke kelas 2. ya. Yang 4 orang yang belum bisa lancar membaca, jangan dikejar ya. belum lancar. Terus ya. Karena kita baru kenal Keluar jarinya. satu orang, yang 3 orang mengeja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Janatullah. Di sini saya ingin menjelaskan hasil penelitian saya ke 2 tempat, yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Tujuan guru maupun ibu atau orang tua mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional dan resmi di Indonesia, mengajarkannya kepada anak-anak dari berbagai latar belakang etnis atau daerah yang mungkin memiliki bahasa itu sendiri atau bahasa ibu. Itu satu, mempersatukan masyarakat dari berbagai suku bangsa. 2, memfasilitasi komunikasi antar daerah di seluruh Indonesia. Jadi penting untuk pendidikan formal. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Anak-anak perlu menguasainya untuk bisa mengikuti pelajaran, membaca buku pelajaran, dan berpartisipasi dalam ujian. Memperluas wawasan dan akses informasi, yaitu banyak informasi penting seperti berita, ilmu pengetahuan, dan teknologi tersedia dalam bahasa Indonesia. Anak-anak yang menguasai bahasa ini bisa mengakses lebih banyak sumber pengetahuan dibandingkan jika mereka hanya menggunakan bahasa daerah. Meningkatkan kemampuan kognitif. Anak yang belajar 2 bahasa biasanya menunjukkan yang pertama kemampuan berpikir kritis lebih baik. Yang kedua, fleksibilitas mental. Yang ketiga, daya ingat lebih kuat. Ini terbukti dari banyak penelitian psikologi dan pendidikan. Peluang sosial dan ekonomi. Kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik membuka peluang kerja yang lebih luas di masa depan. Membantu anak berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya dalam komunitas lokal. Menjaga identitas nasional. Mengajarkan bahasa Indonesia adalah bagian dari menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan kesimpulan dalam guru mengajarkan bahasa Indonesia atau masyarakat mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak atau murid-murid di sekolah, itu masyarakat dan guru sangat penting mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, karena itu bukan hanya alat komunikasi tetapi juga alat pemersatu, jembatan pendidikan
dan kunci masa depan anak dalam konteks nasional. Mungkin demikian hasil presentasi yang telah saya turun meneliti di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.